Oh, enggak sih, cuman make sure aja. Berarti tugasnya asisten editor adalah cuman kayak apa Mas? Mungkin keuangan, terus kemudian eh, distribusi honorarium gitu-gitu ya Mas? Sebenarnya asisten editor ikut ngebantu mungkin screening awal gitu boleh nggak sih Mas? Boleh. Ya, yang ngecek ini loh Mbak, yang ngecek gaya selingkuh jurnal, cek plagiasi, itu kan biasanya editor chief kan apa namanya, dia sibuk toh, belum ada waktu, atau mungkin kalau ada waktu jadi minta tolong bantuan biasanya itu. Nah, Tapi kan sesungguhnya screening awal itu tugasnya editor, sesungguhnya. sesungguhnya iya, screening awal tugas editor, tapi biasanya di-handle oleh asisten editor. Atau kalau biasa di-handle oleh jurnal manager, yang role-nya sebagai jurnal manager seperti itu. Ya itu dia ngecek gas link jurnal ini sudah sesuai belum, kalau belum balikin. Atau cek plagiasi ini kok tinggi banget persentasenya, balikin, suruh di revisi dulu. Nah kalau sudah Oke. dikembalikan lagi oleh penulis, maka kita tinggal distribusikan ke editor untuk di-handle. Editor itu handle satu naskah, terus dikirimkan ke reviewer. Udah. Tapi memang kalau kalau pengen mudah ya dibuat SOP-nya sih. Mas izin nanya Mas, kan tadi Mas Andri bilang kalau jurnal tanpa peer reviewer tetap bisa jalan, gitu kan? Ya, Nah, tapi bukannya ketika sebuah jurnal akan mengajukan akreditasi harus ada peer reviewer-nya? ya, reviewer itu ya, reviewer itu dibutuhkan kalau jurnal kita mau maju akreditasi ya. Jurnal mau maju akreditasi ya itu dibutuhkan. Dibutuhkan listnya di OJS-nya. Jadi kualifikasi editor, terus peran editor itu dilihat ketika jurnal itu mau maju akreditasi. Tapi reviewer tidak dibutuhkan ya ketika jurnal mau maju ke indeks Scopus. Indeks Scopus itu nggak ngelihat reviewernya siapa, nggak. Yang dilihat justru editornya. Nah, kalau di akreditasi, editor dan reviewer. Tapi kalau ke Scopus itu cukup ke editornya toh, reviewernya enggak. Bahkan reviewernya tuh disarankan untuk di hidden kalau jurnalnya mau indeks ke Scopus. Makanya jurnal J ketika mau maju ke Scopus itu reviewernya di hidden semua, dimasukkan, tidak ditampilkan. Yang ditampilkan adalah editor-editor yang berkualifikasi internasional. Hingga nanti jurnal kita mau ke arah mana, gitu. Mau ke mana. Gitu. Kalau mau akreditasi, ya ada pelibatan reviewer di sana. Kalau tidak mau ke akreditasi, ya reviewernya nggak usah diliatin. Nanti proses reviewnya menggunakan editorial proses itu bisa. Mas izin nanya lagi Mas, Ya, apa keuntungan jurnal tersebut terakreditasi tapi tidak terindeks Scopus, dan apa keuntungan jika jurnal tersebut terindeks Scopus tapi nggak terakreditasi? Jadi ketika misalnya ya disuruh milih, mending milih yang mana antara kedua itu. Terus kalau misalkan mau dua-duanya gimana? nah terakreditasi itu kan sekarang jurnalnya ada poin-poinnya Mbak. Itu lebih kepada poin ini ya, apa namanya, poin untuk pengajuan kredit ini, angka kredit. Ini kalau jurnal terakreditasi kalau nggak salah ini di pedoman PAK yang terbaru seperti itu. Jadi kalau semuanya apa namanya, lebih untung mana ya, kalau akreditasi kalau Sinta 6 ya untungnya cuma segini gitu. Karena sekarang tahapan-tahapan jenis kategorinya itu ada Sinta 1 sampai 6. Kalau dulu kan A, B, C, kalau yang terbaru malah AB sebelum S1 sampai S6 gitu. Nah, sekarang S1 sampai S6 apa namanya kategori akreditasinya. Nah, jurnal yang sudah Scopus ya, Scopus itu jurnal Indonesia yang sudah Scopus itu sama dengan dia langsung otomatis masuk ke Sinta 1. Jadi
Kalau lewat Arjuna itu target kita ke ini ya Sinta 1 sampai 6 atau kita Scopus ya. Karena kalau jurnal kita sudah terindeks di Scopus, otomatis nanti masuk ke Sinta 1. Gitu. Kalau soal keuntungan ya tinggal orientasi para penulisnya. Para penulisnya itu orientasinya ke jurnal yang terindeks Scopus atau jurnal yang terakreditasi itu karena beda itu. Itu. Nah, jurnal yang sudah Sinta 1 ya Sinta 1 ini itu rata-rata jurnal yang sudah terindeks Scopus. Jurnal yang Sinta 1 seperti itu. Mas, izin nanya lagi, Mas. Ya. Kalau mau akreditasi jurnal, kita tuh kayak kiblatnya cuma satu aja ya, ke Dikti aja. Iya. Karena dulu sempat ada ke LIPI, terus Dikti gitu. Sekarang dilebur jadi ke Dikti semua dengan peraturan akreditasi yang terbaru. Ya. Nomor 9 2018 bukan? Ya, 9 2018 tentang akreditasi jurnal ilmiah. Itu semuanya pindah dari LIPI ke Ristek. Nah, ini akreditasi jurnal ilmiah. Nah, ini pedomannya jurnal ilmiah. Ya, ini ketentuannya itu. Mas, izin nanya lagi dong, Mas. Kayak di tempatku nih, kan rencana mau bikin jurnal baru ya, sama mungkin kasusnya kayak di tempat Bu Nelvi ya. Nah, mungkin untuk jurnal baru yang akan kami buat, arahnya belum ke, akreditasi ya, karena syarat akreditasi adalah 2 tahun terbit berturut-turut gitu kan. Ya. Sedangkan kami baru akan mulai. Jadi menurut Mas Andri, apa saja yang tadi kan udah disebutin ya kayaknya awal ya. Cukup itu aja atau ada yang lain, Mas? Kalau kayak DOI atau daftar ISSN itu harus dilakukan dari awal juga atau gimana? Iya. Itu dari awal. Jadi pembuatan jurnal baru ya. Oke. Sekarang kita ganti topik ke pembuatan jurnal baru. Nah, pembuatan jurnal baru ini kita perlu persiapkan beberapa hal ya. Nah, namun kalau untuk buat jurnal baru itu yang perlu disiapin yang pertama ya jadi nama jurnal ya. Nama jurnalnya harus dicek dulu ya. Nah, nama jurnal dicek di ISSN ya, portal.issn.org. Nah, kalau sudah dicek namanya ada nggak di sana? Nama misal jurnal ilmu pertanian. Itu kan banyak banget itu di sana. Nah, kita coba cek dulu ya. Kita praktek cek di portal ISSN. Nah, jurnal ilmu pertanian. Kalau namanya sudah ada, itu kita jangan pakai nama yang sama, pasti akan ditolak di ISSN PDI LIPI. Misal di sini jurnal ilmu pertanian. Nah, dicek di portal issn.org. Nah, ini ada 85 risal ya ditemukan. Nah, ini pasti ditolak. Nah, orang ngakalinya gimana? Yang ngakalinya seperti ini contohnya, jurnal ditambahkan afiliasi di belakangnya atau di depannya ada misal Backcraft ×2 jurnal ekonomi kreatif. Orang ngakalinya seperti itu, bukan ngakal ya, tapi itu untuk menghindari agar tidak sama dengan jurnal yang lain. Nah, kayak ini kan AgriLand, AgriFarm itu. Buntutnya ya, ekornya itu sama jurnal ilmu pertanian itu. Nah, ke depan kalau mau buat jurnal itu dicek dulu di sini nama jurnalnya sudah ada atau belum. Kalau belum ada, misal di sini ditambahin aja misal Backcraft ×2 jurnal ilmu pertanian. Pasti nggak ada.
Nah, kalau nggak ada, nah aman. Kalau nggak ada, aman. Nah, setelah nama sudah ada seperti ini, maka langkah berikutnya adalah kita buat apa namanya ISSN ya, buat akun di ISSN, Nah, buat akunnya itu seperti ini. Nanti masuk ke webnya ISSN ya, ISSN, terus di sini scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah, di sini ada formulir permohonan ISSN baru. Sudah dimasukkan namanya Bekraf ya, _2 Jurnal Ilmu Pertanian. Udah, deskripsinya diisi lengkap, terus apa namanya institusi pengelolanya itu dituliskan kementerian apa, webnya web kementerian ya, web jurnal ya, web jurnal ini jurnal, kontaknya editor, alamat jurnal ya, misal di kantor mana, gedung berapa, gedung apa, telepon ini. Saya kira ini lengkap, tapi perlu jadi catatan di frekuensi terbitan. Teman-teman jangan pilih 2, terus jangan pilih tahunan. Nanti 2 tahun sekali dong. Ya, Berarti di sini frekuensi terbitan, 1. ini pilih 6. Terus di sini bulanan. Ini kan di Gitu, sini adanya artinya harian, mingguan, bulanan, tahunan. Kalau 6 bulanan berarti setahun 2 kali. 2 Nah, kali. Oh, setahun 2 iya. kali kan syarat minimal akreditasi. Gitu, oke. Ya, Mas, kan ada PISSN dan EISSN. ya, Kalau misalkan mau ngedaftarin dua-duanya, berarti kita harus bikin 2 kali? 2 Ngisi akun, formulir 2 iya. kali? 2 akun. Terus perbedaannya di mana, Mas? Mana yang E, mana yang P? Nah, di sini. Nah, di sini. Perbedaannya Oh, di oke. sini. Cetak Ya, dan ya, ya. online. Misal kita buat akun satu nih untuk cetak, nanti buat akun lagi untuk online. Oke. Gitu. Karena apa namanya, satu jurnal itu kalau mau buat 2 ISSN itu kita harus buat 2 akun. Kategori keilmuan ini default ya, apa namanya, yang umum. Jadi kalau nggak ada ya nanti klik umum gitu. Kalau nggak ada kategorinya. Nah itu. Terus kunci dinamis. Kunci dinamis di sini ini nggak bisa di-copy ya. Jangan di-copy maksudnya. Kalau di-copy itu nanti apa namanya, nggak pas gitu. Misal kayak ini ya, ini copy, masukkan ke sini gitu. Ini ada spasinya, nah spasinya dihapus. Jadi ketika nanti mau ini, nah itu. Nanti baru kalau sudah ini oke, simpan. Nah, untuk pembuatan ISSN itu syaratnya itu ada 4 ya, syarat buat apa namanya, urus ISSN. Nah, yang satu itu adalah surat permohonan. Surat permohonan itu yang menyatakan bahwa nama jurnal ini minta tolong untuk diajukan ISSN apa, print atau cetak. Yang kedua, daftar isi. Ini list artikel yang sudah terbit. Nah, ini 5 artikel ya. Ini minimal 5 artikel. Terus Mas, berarti kalau mau bikin ISSN ketika sudah ada 1 kali terbit minimal ya? ya harus ada 1 kali terbit dulu. Kalau enggak ya enggak. Nah, masalahnya ini kan baru mau bikin, belum punya artikel dong. Jadi kalau misalkan kita install OJS dulu, terus kemudian mungkin ngisi konten-kontennya kayak semacam tadi kayak publication ethic, kemudian focus and scope gitu dulu boleh ya, sambil menanti kita mendapatkan artikel. Seperti Ya, itu. bisa. Ya, bisa seperti itu. Nah, jadi jangan menanti mendapatkan artikel, tapi kita cari menanti jurnalnya masih kosong, di nanti-nanti ya nggak ada yang mau kirim toh.
Bagaimana cara mendapatkan artikel yang banyak, Mas? Ya kalau baru buat seperti ini, hubungi kolega-kolega terdekat. Ayo nulis di sini gitu. Apa namanya? Jurnalnya baru mau buat, ya nggak apa-apa, belum ada ini. 5 artikel aja teman-teman terdekat itu. Oh gitu. Sepertinya kalau orang yang sudah ahli dalam membuat apa namanya, menulis mungkin ya, menulis karya ilmiah atau semacamnya itu, kayaknya akan sangat sayang ya ketika diminta untuk dimasukkan ke jurnal yang baru yang belum punya apa-apa ibaratnya gitu. Iya Ya sih. kan? Tapi ada kok orang-orang yang mau seperti itu, ada. Oh gitu. Oke. Jadi jangan ditunggu ya, tapi cari artikelnya. Cari Nah, ya. Sayembara atau call pemohonnya, for papers gitu ya, Mas? iya, call for paper. Nanti ada kita sesi cara call for paper lewat email blast. Nanti kita coba bahas itu. Nah, 2 Oke. ini, tiga itu cover dalam bentuk PDF, cover artikelnya, cover jurnalnya ya. 4, kok haus ya? Puasa coy. List editor. List editor. Ini apa namanya? Nah, yang keempat. List editor ya minimal 5 editor. 5 editor misal termasuk sama editor in chief, boleh? Ya. Itu misal 5 editor, nama-namanya dipasang di website, terus di screen capture, di PDF-kan, unggah ke ISSN. Oke. Jadi nggak usah repot-repot. Nah, untuk ngurus ISSN ini ya itu biasanya 2-3 mingguan ya. Nah, tapi ada juga yang cepet kok kemarin kalau ini ditelepon aja, misal sekarang ngurus ISSN hari Senin ditelepon. Halo, saya ngurus ISSN, nomor ID-nya ini, terus minta tolong diverifikasi gitu. Oh ya, silakan tunggu hari Kamis. Ya, hari Kamis kalau belum diverifikasi, telepon lagi. Gitu. Jadi intinya kita sering-sering telepon. Nah, tapi di website LIPI itu biasanya dituliskan bahwa kalau mau telepon itu 15 hari kerja, 10 hari kerja, kalau nggak ada respon ya silakan ditelepon. Jadi sekitar 2 mingguan. 2 mingguan kalau nggak ada progres verifikasi itu ditelepon. Itu SOP-nya di PDDI LIPI. Oke. Nah, Jelas. itu apa namanya? Biaya. Biayanya 200.000 ini, 200.000. 200.000 sekarang pakai billing. Billingnya itu berbatas waktu, berbatas jam. Kalau semuanya billingnya itu hari apa jam ya? Kalau sudah lewat, nah itu nggak bisa lagi. Makanya ketika sudah ada billing yang masuk ke email kita, itu segera dibayar. Walaupun pakai duit sendiri gitu. 200.000. Transfer ya, Mas Andri? Transfer ya, ada kode billingnya. Nanti pakai kayaknya virtual account deh. Oh, nanti akan di email gitu ya? Ya, lewat email pemohon. Oke. Siap. Nah, itu terus sambil sambil urus website, domain atau hosting. Nah, saya kira itu sih informasi untuk ketika nanti mau buat jurnal baru. Nah, itu yang perlu disiapin. Terus soal cari editor, cari reviewer, itu juga bisa kita cari di Sinta ya, atau di banyak cara sih sebenarnya untuk cari editor atau reviewer. Tinggal kita ini aja niatnya mau nyari atau enggak. Memang manual harus kita japri atau dibuat call for editor. Nah itu senang tuh, misal Backcraft nih mau membuat jurnal, siapa nih yang mau jadi editor? Itu dibuat call for editor, Mbak. Nah itu biasa dilakukan untuk rekrutmen editor. Jadi kita nggak perlu WA-WA-an, nggak perlu. Mereka ya terutama para pengelola jurnal itu kalau semuanya dia passionnya di jurnal, ketika ada undangan untuk menjadi editor atau reviewer, mereka langsung cepat untuk.
apalagi tinggal ngisi-ngisi aja kan, ngisi. Terus nanti kita ngiklaninnya di mana, Mas Andri? Ya ini kan iklan aja di Facebook atau di apa namanya di grup WA. Saya mau buat jurnal, nama jurnalnya Ekonomi Kreatif. Ada nggak yang mau jadi editor atau reviewer? Kalau ada, kalau berminat, silakan isi link ini. Udah banyak tuh yang isi. Ntar aku juga ngisi. Aku ngisi ah. Jadi asisten aja, asisten. Tukang ngecekin plagiasi. Itu nanti call for editor atau reviewernya seperti itu. Itu bisa dilakukan. Tanpa ya itu lebih mudah sih daripada kita cari-cari manual ke Google Scholar, ke Sinta gitu. Nah, saya kira itu. Ada lagi? Cukup jelas. Jelas banget nggak? Cukup jelas banget. Itu aja dulu. Ya, makasih banyak Mas Andri. Ya, sama-sama.